Baik. Di dalam bab ini, Ibu sekalian, di dalam kitab ini, Syekh Adil Fatih memasukkan wasiat Nabi yang berkaitan tentang ciri-ciri wanita salihah secara umum. Pertama, kata beliau, Nabi SAW bersabda, qila li Rasulillah SAW, ayyuhan nisa khairun. Qala allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa tukhallifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, siapakah wanita yang salihah? Wanita yang baik itu. Ya. Maka Nabi SAW menyatakan, tasurruhu idza nadhara, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Dan ciri yang kedua nih, tadi pertama menuntut ilmu, yang kedua senang, menyenangkan ketika dipandang suaminya. Senang itu urusan mata, urusan hati, Bu. Senang itu urusan mata, urusan hati. Hati. Ya. Kalau mata standarnya maunya yang indah-indah aja, betul kan? Betul ya? Kalau mata standarnya maunya yang indah-indah saja. Misalnya lihat istri cantik, ya, penampilannya bagus, itu bagus. Nah, tetapi bahasanya di Quran itu, kalau kita lihat di Quran surat Al-Furqan, coba kita buka surat Al-Furqan, ini sering kita baca dan sering kita jadikan doa ini ya. Ayatnya 74. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami. Apa yang diminta oleh laki-laki atau wanita yang salehah itu? Yang diminta adalah istri-istri kami min azwaj. Saya pernah sampaikan, azwaj, zauj itu tidak hanya bermakna istri, ya, tapi bisa bermakna pasangan. Jadi doa ini secara umum bisa digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Bisa digunakan oleh suami maupun istri. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Pasangan kami dan zuriyah, keturunan. Azwaj disebut lebih dulu di ayat ini dibandingkan zuriyah. Pasangan disebut lebih dulu dibandingkan keturunan. Maknanya apa? Jangan mimpi punya zuriyah, keturunan yang baik kalau tidak sanggup menjadikan pasangannya baik. Jadi target utama dalam pernikahan itu adalah menjadikan pasangan kita baik, soleh. Ya, menjadikan soleh dan solihah. Itu target pertama. Sebelum anak. Sebelum anak. Anak nanti ngikut saja. Bagaimana pasangannya? Kalau kita berhasil sebagai seorang suami mendidik istri supaya menjadi solihah, maka boleh jadi kesolehannya itu akan nurun pada anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kenapa kok zauj disebut lebih dulu dibandingkan zuriyah, keturunan, pasangan disebut lebih dulu dibandingkan keturunan. Kadang-kadang, mohon maaf, ada orang nikah, mungkin 10 tahun, 15 tahun, tidak dikasih keturunan. Tetapi, dia tetap mendapatkan kemuliaan dengan mendapatkan pendamping yang salihah. Walaupun dia tidak diberikan keturunan. Gitu. Ya, doanya mah tetap tidak dihilangkan. Ya. Min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Karena tidak ada yang disebut dengan mandul permanen, itu tidak ada di dalam Quran. Semua bergantung pada kudrah dan ketetapan Allah. Udah gitu saja. Walaupun dokter sudah memvonis sekian, tetap saja kalau Allah mau kasih dengan usia yang rentang sudah tua, misal 80 tahun seperti Nabi Zakaria, Allah mau kasih, kan begitu. Jadi hak keturunan itu bukan ada di saintis. Ya. Hak keturunan itu ada di tangan Allah. Jadi nggak bisa sains setinggi apapun, secanggih apapun, ya, langsung menetapkan bahwa ini sampai mati kamu tidak punya keturunan. Nah, nggak ada begitu.
Karena Allah yang maha punya hak untuk memberikan keturunan kepada siapapun, manusia hanya bisa menerka saja. Ya. Terkaannya bisa benar, bisa juga salah. Gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan juga harus dikembalikan kepada akidah yang benar. Gitu. Jangan sampai kemudian kita belajar ilmu pengetahuan, tapi kemudian tidak paham tauhid. Nanti bisa bermasalah ilmu pengetahuan kita. Ya. Baru kalimat berikutnya, qurrata a'yun. A'yun itu uyun, mata. Nah, jadi yang tadi di hadis yang pertama yang tadi dibacakan dalam kitab ini, ciri wanita saleh itu yang kalau dipandang suaminya itu menyenangkan hati. Ya. Makanya menggunakan uyun, mata. Karena fungsi mata memang untuk melihat. Berarti yang dimaksud dalam hadis Nabi ini, ciri wanita salihah itu adalah yang dia itu dipandang itu enak tapi menyenangkan hati. Ada dipandang enak tapi tidak menyenangkan hati. Ada tidak punya begitu? Ada, banyak banget ya. Dipandang mah cakep banget gitu. Penampilannya, skincare-nya, itu mah laler pada kepleset kalau lewat mukanya, saking licinnya. Makanya kata pepatah Arab itu, al-jamilu maqbulu bidunis salah. Wat taqwa naqamah wa laysa ni'mah. Cantiknya dia, tetapi tanpa kesalehan, ketakwaan itu hanya seperti musibah, bukanlah suatu nikmat. Jadi kalau cuma berorientasi pada kecantikan saja, penampilan luar saja, itu musibah nanti. Dia punya istri cantik banget. Bisa musibah kalau nggak ada kesolehan di dalam dirinya. Musibah, Bu. Tiap hari diliatin orang, ya kan? Ditontonin orang, dirangkul orang, cium-ciuman sama orang, kan begitu. Musibah nggak kayak begitu? Musibah. Kalau punya istri yang kayak begitu, musibah. Cantiknya boleh gitu ya. Tapi harus dibarengi dengan ketakwaan. Nah, itu kan butuh peran suami. Ya. Ya kalau Allah takdirkan kita berjodoh begitu, habis bagaimana Ustaz, saya ditakdirkan Allah udah ketemu yang begitu gitu. Ya memang nggak bisa mengalihkan takdir Allah. Tapi kita bisa mengalihkan pada takdir yang lebih baik gitu. Ya, jadi kalau tahu nih kita dapat istri udah cantiknya luar biasa, tapi kelakuan akhlaknya kurang, sabar. Sabar, dia perempuan. Jangan kemudian, wah ini nggak bener nih. Saya ngaji kemarin di sana juga nggak begitu nih, perempuan model kayak begini mah. Udah tinggalin aja, ceraiin aja. Begitu laki-laki yang soleh.